Dan saya bersyukur, berterima kasih kita punya satu corong media yang namanya Sambung Rasa di YouTube. Karena saya betul-betul saat-saat ini kadang juga sedih sekali. Jadi ada orang Arab yang macak Jawa, terus ngendikannya ya Jawa. Iya, yang digunakan di forum-forumnya juga mau copat. Yo lagun-lagun Jawa, tapi diarahkannya ke Arab itu loh. Saya tuh kadang Dian Putra. Mas Impin nderek tanglet dateng Romo. Tahun Saka kalih Masehi niku pripun Mas? Matur nuwun. lah ini juga kadang untung saya diingatkan oleh Mas Dian ini. Terima kasih sekali. Lah saya bukan ingin memperuncing permasalahan juga enggak lagi, cuman begini. Orang Jawa ini ya, secara umum bangsa Nusantara ini, ketika kedatangan orang, mohon maaf dalam tanda kutip, orang politik dari India pun kita juga seakan-akan dihindukan atau diindiakan. Coba kamu cari literasi, ya data boleh. Leluhurnya orang Jawa itu didesas-desuskan kan Aji Saka toh, yang menciptakan Hono Coroko itu. Ya. Udahlah, mau kamu akui enggak mau akui terserah. Dan Aji Saka itu kalau nanti para peneliti itu menarik garisnya orang India, dari Wangsa apa ya aku lali pokoknya. Tapi yang pasti dia orang dari India, dari klan opo yang larilah ke Indonesia. Hanya dia menciptakan Hono Coroko dan menjadi seorang pemimpin di Nusantara ini. Lah tahunnya dia di sini mendirikan itulah dipatok sebagai awal tahun atau tahun pertama, sehingga dinamakan tahun Saka. Itu. Sehingga dengan tahun Masehi terpaut 78 tahun karena mengingat kedatangan daripada orang India yang namanya si Saka ini. Katanya begitu. Nah, tapi saya juga pernah diskusi rame dengan beberapa orang pinter-pinter karena saya yang paling bodoh. Cuman saya jawab sekak begini aja. Kalau memang benar Aji Saka itu dari India, saya bilang begitu. Dan bapak-bapak secara penelitian menyatakan bahwa itu adalah dari Wangsa mana yang akhirnya lari ke Indonesia. Pertanyaannya cuma satu. Lah apa pusakane kok keris? Loh. Masa iya loh, itu abdinya katanya Doro karo Sembodo kan rayan keris gue. Yang diberikan oleh Aji Saka. Waduh. Wah, terdiamlah mereka. Sampai hari ini India nggak punya keris loh. Nggak punya. Nggak punya. Malah yang lebih ekstrim lagi bahwa ada satu buku saya lupa bahwa Aji Saka itu muridnya Sayyidina Ali. Kalau memang patokan bahwa Saka itu tahun 78 Masehi, maka belum lahir. Sayyidina Ali itu belum lahir. Ini banyak karya-karya demikian itu. Termasuk Joyoboyo berguru pada Syekh Ali Samsujen atau siapa itu. Ini sudah sangat-sangat, ya mohon maaf bagi saya tidak masuk akal. Ada juga yang mengatakan dirinya seorang budayawan. Ada yang mengatakan budayawan.
tinggal di Jogja. Tapi bukan yang lagi sakit loh, ini beda lagi ini. Mengatakan bahwa patung Roro Blonyo yang pengantin sepasang laki-laki perempuan itu dia bilang sejarahnya itu melukiskan Sayyidah Fatimah. Waduh, ketika dia bilang gitu itu wong saya awalnya pedegelen ra iso ngisingi langsung mlayu ning jeding sama brul ngono kuwi, tapi aku matur nuwun lah gara-gara iku aku gak bedegelen aku lek ngono iso keceret-ceret barang aku ya ngono. Ini sudah beda jauh lah. Wong patung Roro Blonyo itu pasti pakai apa namanya dodotan kemben kok. Dan tradisi di sana ndak boleh demikian. Kok sampai ke situ loh pembelokannya. Jangan, udah nggak nyambung gitu. Ada yang mengatakan demikian. Mbok sudah jangan. Jadi tradisi mbah-mbahmu yang ada di Jawa, leluhur yang ada di Jawa ini, ya sudah. Jangan dipaksa-paksakan dengan dicocoki logi apa cocoki logi apa. Ndak usah. Wis bene, ngono lho. Banggalah dengan ajaranmu, selesai. Ngono loh. Saya itu malah salut loh kalau ada, mohon maaf ya, Ustadz Kiai Habib yang tegas bahwa wah itu bukan tradisi Islam, tidak boleh, itu karuan sudah. Jelas itu. Lu jelas, seneng saya. Artinya apa? Tidak menjadikan orang ini apa ya? Bingung atau samar gitu loh. Enggak jelas. Jawa apa dudu? Kan enggak jelas dah. Enggak jelas. Tuh loh, maksud saya demikian. Ben apa ben cetha. Ben cetha. Biar enggak jadi masalah. Itu. Jadi enggak ada lagi perdebatan. Tapi yang lucunya kan malah yang dituduh otak-atik gathuk lah mesti wong Jawa. Wong Jawa kuwi otak-atik gathuk. Padahal kalau mau kita ungkap yang otak-atik gathuk sapa? Ayo. Anu gitu. Jujurlah. Jujur aja ndak apa-apa. Ngoten lho maksud saya. Ketika Hindu masuk maka Jawa dihindukan, ketika Buddha masuk Hindu dibudakan. Yang sedikit sekali berkecimpung dalam kebudayaan, artinya yang dia juga tidak begitu utak-utak dengan kitab-kitabnya orang Jawa itu orang Nasrani. Atau sempitnya pengetahuan saya yang pasti kalau orang Nasrani kok tidak begitu udak-udak gitu aja. Tapi kalau memasukkan gamelan ke gereja saya lihat ada. Terus bapak kami di Jawa kuwi ya eneng. Itu ada. Yang paling banyak ngubah itu pokoknya ya Islam. Itu banyak sekali menggubah cerita-cerita pewayangan, serat-serat itu digubah banyak sekali. Hindu pun juga ada, Buddha juga ada, gitu loh. Sehingga orang Jawa ini akhirnya kan banyak mengalami perubahan-perubahan yang ya monggo kersa wong dikersakne Gusti, nyatane Gusti malilai kok. Saya bilang, enggak masalah. Tapi saya di sini kepengen mengajak ayo menjadi kembali Jawa yang murni. Jawa yang belum dicampuri itu semua artinya gitu. Saking Pak Askanul Arifin niki Rahayu Mardika Rama. Rama sakmenika kathah Jawa sing diarepkan. Jadi kita orang Jawa sekarang kebingungan. Nyuwun Rama sering live. Matur nuwun Rahayu Sugeng Dalu. Ini ya matur sembah nuwun. Saya itu sebenarnya juga agak miris Pak. Terus terang saya kadang hanya bisa bercerita, kadang saya hanya bisa menyampaikan di forum-forum yang ya saya astungkara Gusti, saya matur nuwun sampai hari ini saya masih dikasih sehat, masih dikasih seger waras, seiso berbincang ngalor ngidul dengan panjenengan meskipun tidak pernah bertatapan secara fisik nggih.
Dan saya bersyukur, berterima kasih kita punya satu corong media yang namanya Sambung Rasa di YouTube. Karena saya betul-betul saat-saat ini kadang juga sedih sekali. Jadi ada orang Arab yang macak Jawa, terus ngendikannya ya Jawa. Iya, yang digunakan di forum-forumnya juga mau copat. Yo lagun-lagun Jawa, tapi diarahkannya ke Arab itu loh. Saya tuh kadang piye ya. Terus kapan wong Jawa ngerti jati diri? Maksud saya begini, oke lah kamu Islam ya Islam oh, sudah. Kamu Jawa ya Jawa sudah, jangan untuk pada tingkat dasar ini jangan kamu campur aduk dulu lah. Biarkan Islam merdeka dengan ajarannya, biarkan Islam merdeka dengan kekafahannya, dan biarkan Jawa merdeka dengan kejawaannya. Punya garis-garis yang kita boleh loh makan satu ruangan. Maka kebudayaan yang paling akor kebudayaan Badok. Kebudayaan Badok itu takoni luar biasa. Wes wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, wong Islam, wong Katolik, wong ateis, wong isme yang lain ini bersatu serak ngurus, sing penting Badok. Kenapa kita nggak bisa konsep bernegara demikian toh? Kenapa harus membangun koloni, harus merampas haknya sana, harus merampas haknya sana? Saya tuh kapan ada orang cerita, "Duh Romo, saya tuh bakar dupa itu dimarahin loh." Kenapa? Karena di kompleks saya ini kompleks pondok, nggak boleh bakar dupa. Wah, itu salah itu. Kelihatannya punya pondok belum pernah ke Mekah. Mana Mekah kono oke wong bakari dupa bukhur itu. Di pasar-pasar itu malah tempatnya dupa besar-besar, apalagi kalau pasar ikan. Kalau nggak percaya suruh sana. Mun nek kono larangan ngono sotok karo tentara Arab kowe aku ngono. Jangan, ndak boleh ini. Ngono aja, Jal. Sing nggawa bukhur keliling kok piala iku lho, kan ana to ning Mekah kuwi ya ta. Terus kafir-kafir lo wantemen ngono langsung disikat karo tentara Arab pengen roh aku. Cobaan nek gak malah lambemu dienggo adahi bukur dikelilingno ngene. Wah kayake apa urupe apa asap luwih gede cangkeme wong iki kowe kene. Oh boleh. Lajeng dugi Pak Hadi Susilo. Nggih. Rahayu Mardika Rama. Menapa leres nggih ngilmu Jawa kuno sumbere saking wangsit kadewatan. Matur agung panggung. Ayo kita belajar lagi mengkaji ya. Sebetulnya orang Jawa menganggap wangsit ya atau wisik ini bukan sesuatu yang gaib loh sebetulnya. Ya. Jadi dimensi-dimensi energi simpul-simpul jagat itu ditangkap oleh leluhur kita. Diterjemahkan oleh leluhur kita. Sehingga ketika ada orang tanya, dia menceritakan itu biar nggak sulit menganalogikan, nggak sulit memberikan penggambaran, terus dijawablah ini wangsiting Jawata. Gitu. Jawata kan suka tembung Jawa to, tegese mudeng to, gitu loh. Ngerti to, anu gitu. Ini adalah sasmita alam, wisi ing Jawata. Wisi itu dari kata wis resik. Kalau kamu wisi ing Jawata artinya kamu sudah bersih dan kamu paham itu. Itu yang dimaksud wisi ing Jawata. Itu loh Mas. Jadi bukan terus kaya ning wayang moro-moro apa ki katakan wong topo ngono ki terus Jawatane medun ngono ki. Ini kan penggambaran sebetulnya Mas. Gitu. Iki wong topone wah meneng semedi ngene. Kok Jawatane medun. Woi kaki Badara sing dadi semedinira wis ketampa dening dewa medun. Itu kan penggambaran sebetulnya.
Dan kamu jangan membayangkan suatu saat kita topo ning alas, terus moro-moro ana dewa medun nggawe seragam mahkota. Nggawe rumo medun. Kaki mandek kok jeneng topo sira wis juga ro, Ngger, terus disampak. Tok tok dang ngomong. Aja bayang ngono to. Oke, saya itu ketemu orang. Akhirnya saya guyot juga itu. Saya di alas, satu alas lah, nggak usah saya bilang, pokoknya daerah Jawa Tengah, ya, di daerah Kudus sana. Saya sukanya dulu di situ. Wah, terus karena dia bertapanya di tempatnya Bathara Guru, terus besoknya cerita sama saya, Kang, aku mau bengi topo, terus ditekani anu, wongku tangane papat, gawe mahkota kaya raja ngono, Bang. Terus marani aku. Karena dia bertapanya di petilasan Bathara Guru. Jadi dia sudah berasumsi bahwa Bathara Guru seperti diwayang, tangannya papat, numpak sapi apa kebo andini kuwi. Ketika Anda melakukan tapa, Anda akan mengurangi segalanya, mulai dari kebutuhan energi, kebutuhan gizi akan jenengan kurangi. Di situ jangan akan mengambil energi-energi murni. Lah, yang berbahaya adalah ketika energimu belum murni. Artinya proses detox, apa? Detox ki apa? Ketika proses pembersihan, pembuangan racunmu belum sempurna dalam tapa tersebut, yo, kamu bayangkan gini deh. Ini kopi ya Mas ya. Kopi ini ibarat kita. Masih banyak dosa, banyak kekotoran, terus kita melakukan tapa dengan tidak mengkonsumsi apapun, mungkin hanya air putih yang bersifat natural dari alam yang kita konsumsi hanya itu ya. Sama halnya kopi ini disiram pakai air putih, yang air jernih yang banyak, dia akan mengalami fase pembersihan dalam fase samar. Kopi duduk, banyu bening duduk, jadi budak masih keruh. Ini proses yang bahaya. Ketika racun dalam tubuhmu belum keluar secara maksimal, masih antara racun dan tidak beracun, ini proses oksigen terserap dalam otak pun tidak sempurna, sehingga muncul halusinasi itu. Hati-hati bagi orang yang mengawali topo-topoan ya. Itu akan muncul proses itu, sehingga diarani layap luyup pengaluyup. Itu belum betul-betul sempurna. Kamu masih akan dipicu oleh halusinasimu, masih akan dipicu dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di otakmu. Itu muncul karena kamu berada di antara sadar dan tidak sadar, karena masih dalam proses detox, pembersihan racun di dalam tubuhmu. Kamu berpuasa, menepi, mencari oksigen murni, kamu mengalami proses pembersihan diri. Yang bahaya kalau belum betul-betul bersih, masih separuh-separuh. Ketika kamu mengidolakan sosok Kiai Semar, ya kamu akan didatangi semar-semaran. Kamu bertirakat di tempatnya Gajah Mada, kamu akan didatangi Gajah Modoan. Ketika kamu bertapa di tempatnya Tribuana Tunggadewi, ya didatangi Tribuana Tunggadewi-dewian. Gitu. Ya itu terus kamu menganggap bahwa aduh topoku ditompo. Karena korban lagi nonton wayang, korban lagi nonton TV. Kan ada tuh animasi yang orang topo begini, terus tiba-tiba ada resi datang, nggak tahu yang datang resiko. Wah, itu kan. Terus dia menganggap ini kebenaran, dan itu disampaikan. Ironisnya sebagian besar pelaku atau tirakat itu ada yang diyakini. Karena dia ini yang jadi masalah begini, yang dilihat bukan apa yang disampaikan tapi ketokohannya. Makanya saya mulai membangun di SL tidak ada ketokohan. Saya membuang ketokohan saya pengennya guyon sama teman-teman, tapi nek aku seneng guyon terus mbok gawe guyonan uripku, ya tak gawe guyonan luwih nemen uripmu. Ada batasan saling menghargai di sini. Saya memang betul tidak mau ditokohkan, tapi yo kita harus menghormati. Itu loh.
wah Romo ndak kira nesuan ngono toh. Banyak kan yang bilang gitu. Gak apa-apa wis. Ojo salah loh, aku basicku ke ilmu hukum mas. Aku bener saya marah saya itu cuma duduk di sini, cuma nulis surat itu udah sampai kemana-mana itu sudah membuat pusing banyak orang. Ya toh. Dengan tulisan saya ampun-ampun kan akhirnya. Apalagi yang masih batangnya di sini. Oh, kita punya aturan dan hukum, kita harus hargai semuanya. Saya nggak pernah teriak-teriak, tapi surat saya masih rodok manti, gitu loh. Boleh, tapi saya nggak bisa nyurati gaib loh, kok gaib mbok wadul nang aku. Aku mbok nyurati para dewa.